Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas soal tantangan yang sering banget dihadapi pemimpin ya. Tekanan buat memenuhi target angka kuartalan itu loh. Sumber kita kali ini dari Harvard Business Review. Kita mau coba pahami kenapa sih fokus berlebihan ke angka jangka pendek ini bisa bahaya buat strategi jangka panjang. Iya, tekanan ini nyata banget. Seringnya kan datang dari, yaitu, dewan direksi atau investor. Pengennya hasil cepet aja gitu. Tapi ya seperti yang nanti kita bahas dari sumber Anda, kalau kita biarkan angka kuartalan ini mendikte langkah strategis, bisa pelan-pelan menggerogoti fondasi bisnis. Ini soal mencari keseimbangan sih sebenarnya. Oke, nah sumber kita ini ngangkat cerita CEO perusahaan software, David Hirsch. Dia ngakuin, kas itu penting banget. Ibarat oksigen buat bisnis yang lagi tumbuh, katanya. Betul. Kas itu napasnya bisnis. Fokus pendapatan, revenue focus trap. Bisa dijelaskan sedikit nggak apa sih inti jebakan ini? Intinya gini, ini situasi di mana keputusan yang kita ambil hari ini, yang tujuannya buat naikin pendapatan kuartalan, ternyata malah tanpa sadar ngerusak kemampuan kita buat dapat pendapatan di masa depan. Gitu. Oke, jadi kayak gali lubang, tutup lubang ya? Bisa dibilang gitu. Strategi sejati kan bukan cuma soal angka di laporan besok pagi, tapi tentang fundamental bisnisnya. Gimana kita ciptakan nilai, gimana kita bersaing. Kalau terjebak di sini, kita jadi kayak rabun dekat gitu. Nggak lihat gambaran besarnya. Mengorbankan yang penting demi yang kelihatan mendesak ya? Nah, itu dia. Demi perbaikan kas sesaat yang mungkin malah destruktif. Secara strategis. Betul. Itu tanda yang cukup jelas. Atau coba lihat roadmap R&D deh. Kalau rencana riset dan pengembangan terus-terusan molor karena dananya, sumber dayanya, dialihkan buat kejar target penjualan kuartal ini, nah itu lampu kuning juga. Masuk akal. Tanda lainnya lagi, mungkin bisa dilihat dari tim penjualan. Kalau mereka cuma fokus kejar komisi jangka pendek, tanpa peduli dampaknya ke gambaran bisnis yang lebih besar, atau ke hubungan pelanggan jangka panjang, nah itu juga tanda. Contohnya jadi kebayang ya. Seperti industri surat kabar yang Anda sebutkan tadi. Sibuk redesign website, bikin aplikasi baru. Iya, tindakan taktis. Tapi lupa menjawab pertanyaan mendasarnya, gimana model bisnis mereka bertahan di era digital? Tepat sekali. Itu respons taktis, bukan strategis jangka panjang yang jelas. Akibatnya ya kita lihat sendiri kan, banyak yang akhirnya mundur. Metrik bisa jadi obsesi. Obsesi ya? Iya. Dan tujuan antara, kayak promosi buat naikin penjualan, bisa jadi tujuan akhir itu sendiri. Sampai lupa tujuan strategis awalnya apa. Ingat kasus promosi tiket pesawat gratis Hoover. Itu kan bencana. Oh iya, yang itu ya. Gara-gara fokus ke angka penjualan sesaat, malah rugi besar ya? Betul. Mereka nggak perhitungkan implikasi biayanya sama sekali. Fokusnya cuma angka penjualan kuartal itu. Contoh yang kuat banget, dan ini nyambung ke poin berikutnya dari sumber kita. Tentang bagaimana data yang sebenarnya menunjukkan ada masalah, disconcerting data istilahnya. Data yang nggak enak didengar. Iya, data yang harusnya jadi lampu kuning atau sinyal bahaya malah sering diabaikan. Kenapa ya bisa gitu? Seringkali karena manajemen udah terlalu asyik sama narasi sukses jangka pendek yang ditunjukin angka kuartalan. Mereka kayak terbuai ilusi gitu bahwa strateginya jalan baik-baik aja, padahal ada masalah mendasar. Jadi kayak ada confirmation bias gitu ya? Bisa jadi, kasus kayak Wells Fargo atau Volkswagen itu kan contohnya. Sinyal bahaya diabaikan demi jaga citra performa kuartalan. Ini kontras banget sama perusahaan kayak ExxonMobil atau Shell. Mereka berani investasi jangka panjang yang nilainya miliaran dolar, padahal tekanan kuartalan pasti ada juga buat mereka. Oke, melihat semua contoh negatif ini, pertanyaan besarnya jadi gimana cara menghindarinya? Nah, sumber kita menyarankan ada perubahan cara pandang yang mendasar soal strategi itu sendiri. Iya, insight kuncinya di sini nih. Anggap strategi Anda itu bukan kitab suci yang kaku, tapi lebih kayak hipotesis hidup, sesuatu yang harus diuji dan disesuaikan terus-menerus. Berdasarkan apa pengujiannya? Berdasarkan data nyata dari pasar, dari pelanggan, dari operasi, bukan cuma sekedar angka target kuartalan. Ini butuh proses belajar terus-menerus di level eksekutif. Mengintegrasikan eksekusi harian dengan pembelajaran strategis. Harus berani ubah arah kalau data bilang gitu. Menarik.
Dan soal kerangka waktu, sumber ini nyebut ide soal time cones atau kerucut waktu. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini juga menarik. Jadi alih-alih kita mikir waktu itu lurus aja per kuartal, seolah masa depan itu udah pasti ya. Coba bayangkan masa depan itu kayak corong atau kerucut waktu yang makin lebar ke depan. Semakin jauh, semakin lebar kemungkinannya. Betul. Semakin jauh kita lihat ke depan, semakin banyak kemungkinan dan ketidakpastian yang perlu kita antisipasi dalam strategi kita. Jadi nggak cuma ngejar satu target angka yang lurus aja. Ini bantu kita mengakomodasi ketidakpastian jangka panjang secara lebih realistis. Oke. Jadi kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini, penting banget ya menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek, kayak kas, target kuartalan, Iya, dengan visi dan kesehatan strategis jangka panjang. Intinya jangan sampai tekanan angka sesaat itu bikin kita buta sama keputusan fundamental yang benar-benar penting buat masa depan bisnis kita. tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan, coba deh direnungkan sebentar. Seberapa sering sih di lingkungan kerja Anda sendiri, diskusi soal metrik jangka pendek itu rasanya mengalahkan atau menunda obrolan strategis jangka panjang? Dan coba pikirkan juga, apa kira-kira dampak tak terlihatnya? Mungkin ke inovasi, ke semangat tim, atau loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Sesuatu untuk dipikirkan.